Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3497 menyalakan lentera langit. Tempat lelang bawah tanah di Jalan Dong Santiao terang benderang dan ramai dikunjungi orang. Hu Qiang berdiri di sana, wajahnya berubah dari merah menjadi putih, lalu dari putih menjadi hijau. Matanya terbakar amarah, seolah-olah dia akan membakar seluruh tempat itu. Giok itu terbukti palsu. Baginya, ini bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan muka. Ini tidak mungkin, teriak Hu Qiang. Suaranya bergema di tempat tersebut. Bagaimana batu giok ini bisa palsu? Kamu pasti melakukan kesalahan. Ye Chong berdiri di samping dan menyaksikan penampilan Hu Qiang dengan acuh tak acuh. Hu Qiang, faktanya ada di hadapan kita. Tidak peduli seberapa banyak kamu menyangkalnya, itu tidak bisa mengubah kebenaran. Hu Qiang menoleh untuk melihat Ye Chong, matanya penuh kebencian. Nak, jangan terlalu bangga terlalu dini. Aku akan membuatmu menyesal. Kerumunan di sekitarnya mulai berbisik, dan mereka terkejut dengan sikap Hu Qiang. Di Mo Jincheng, Hu Qiang selalu dikenal karena sumber keuangannya yang kuat. Tetapi hari ini, dia dipermalukan di depan semua orang. Tuan Hu, batu giok ini sepertinya palsu. Tuan rumah pelelangan juga mengambil langkah maju. Dengan sedikit rasa malu dalam suaranya. Ini adalah kesalahan kami, dan kami akan bertanggung jawab. Orang-orang yang menyentuh Jin Heng mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tetapi kemampuan mereka dalam mengapresiasi benda-benda kuno diturunkan dari nenek moyang mereka. Sekarang semua orang tahu bahwa batu giok ini palsu. Hu Qiang mendengus dingin, tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat lebih jauh. Selain itu, pelelangan tidak akan memberikan kompensasi apapun kepadanya. Ini adalah aturan pelelangan. Dia perlu menemukan cara untuk menyelamatkan situasi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengumumkan dengan lantang, "Saya akan menyalakan lentera langit di sini, dan saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa saya, Hu Qiang, bukanlah seseorang yang bisa ditindas." Menyalakan lentera langit adalah perilaku ekstrim di pelelangan. Orang yang menyalakan lentera langit untuk barang apapun, tidak peduli seberapa tinggi tawaran orang lain, dia akan membayar 1 juta lebih banyak dari orang itu, dan akhirnya menerima tawaran tersebut. Menyalakan lentera langit setara dengan memesan lelang. Ini bukan sekadar ujian sumber daya finansial dan keberanian. Berapa banyak orang sok yang awalnya kaya, namun akhirnya bangkrut karena menyalakan lampion. Mendengar ini, semua orang yang hadir menarik napas. Mereka tidak menyangka Hu Qiang akan membuat keputusan seperti itu. Meskipun semua orang di Jinheng tahu bahwa Hu Qiang adalah anak yang hilang, dia tidak menyangka dia akan menjadi anak yang hilang. Kali ini, kamu bisa membalas dendam atau mengeluh. Jika kamu benar-benar ingin mengacaukan keluarga Hu, kamu bahkan bisa membuat keluarga Hu runtuh dalam semalam. Pembawa acara memandang Hu Qiang dengan hati-hati, dengan sedikit nada serius dalam nadanya. "Tuan Hu, apakah Anda benar-benar yakin ingin menyalakan lentera langit? Ini bukan permainan anak-anak." Hu Qiang jelas sudah kehilangan akal saat ini. Untuk menyelamatkan mukanya, dia tidak peduli tentang apapun. Dia menatap Ye Chong dan berkata dengan gigi terkatup, "Tentu saja, aku, Hu Qiang, akan melakukan apa yang aku katakan.
Aku ingin semua orang tahu bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu. Yu Xinlan berdiri di samping. Alisnya sedikit berkerut. Dia bingung dengan perilaku Hu Qiang. Hu Qiang, mengapa kamu melakukan ini? Apakah itu layak untuk sepotong batu giok palsu? Hu Qiang tidak menjawab Yu Xinlan. Matanya selalu tertuju pada Ye Chong. Dia ingin menjadikan Ye Chong bahan tertawaan dalam lelang ini. Melihat hal ini, tuan rumah lelang hanya bisa melangkah maju dan mengumumkan, Tuan Hu ingin memesan lentera langit. Ini adalah keputusannya. Lelang kami akan menghormati pilihannya. Dapat dikatakan bahwa hidup atau mati tidak dapat diprediksi dengan sedikit cahaya di langit, dan tidak mungkin untuk gagal membayar hutang. Lagi pula, ada latar belakang yang besar di balik lelang ini. Suasana di venue semakin mencekam, dan semua orang menahan napas menunggu perkembangan selanjutnya. Banyak orang diam-diam menyesali bahwa tampaknya keluarga Hu dalam bahaya kali ini. Hu Qiang mencibir, "Nak, mari kita lihat bagaimana kamu bertarung denganku." Ye Chong hanya menggelengkan kepalanya, "Kamu harus memikirkannya terlebih dahulu. Bisakah kamu menanggung konsekuensi dari menyalakan lentera langit?" Hu Qiang mencibir, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang." Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada staf lelang untuk menyiapkan lentera langit. Dia ingin semua orang melihat kekuatan seperti apa dia, Hu Qiang. Tak lama kemudian, sebuah lentera kuning diambil di atas tiang bambu. Karena Hu Qiang menyalakan lentera langit, dia juga ditempatkan di ruangan pribadi yang terpisah. Meski cahaya lentera langitnya tidak terlalu kuat, namun rasanya cukup untuk menerangi seluruh tempat. Hu Qiang duduk di bawah cahaya lentera langit, sosoknya tampak sangat menyendiri. Dia memandang Ye Chong sambil mencibir, matanya penuh provokasi, "Nak, mari kita lihat apa lagi yang harus kamu pamerkan." Yu Xinlan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memandang Hu Qiang dengan nada simpati di nadanya. "Hei, kamu hanya meminta penghinaan." Karena Yu Xinlan tahu betul bahwa kekuatan Ye Chong lebih kuat daripada kekayaannya. Saya khawatir tidak satu pun dari 3 kota emas yang bisa menandingi Ye Chong. Hu Qiang tidak tahu. Berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika dia menyalakan lentera langit. Ia terus mengejek, "Wah, jangan kira kalau kamu menang sekali. Kamu bisa terus menang. Hari ini, aku akan membuatmu yakin bahwa kamu kalah. Aku akan membuatmu kehilangan muka." Ye Chong tidak menanggapi Hu Qiang. Saat ini, Hu Qiang telah kehilangan akal sehatnya, dan dia hanya memiliki kemarahan dan balas dendam di dalam hatinya. Setelah itu, pelelangan dilanjutkan, dan lot berikutnya, bola kristal bercahaya, dengan hati-hati dipresentasikan ke stan. Bola itu memancarkan cahaya lembut dan misterius di bawah cahaya. Suara pembawa acara bergema di tempat tersebut, "Para tamu yang terhormat, bola kristal bercahaya langka ini memiliki harga mulai dari 5 juta. Penawaran dimulai sekarang." Begitu dia selesai berbicara, terdengar teriakan penawaran di tempat tersebut. Pada awalnya, tawaran datang dan pergi, dan harga naik dengan cepat. 5,5 juta, seorang pria paruh baya yang tampak seperti pengusaha kaya adalah orang pertama yang menawar. 6 juta, segera setelah itu, wanita lain dengan pakaian cantik pun tidak mau kalah. Harganya terus naik, namun ketika harganya mencapai 8 juta,
penawaran mulai jarang dan akhirnya terhenti. Saat ini, suasana di venue menjadi halus. Mata semua orang tertuju pada Hu Qiang secara serempak, seolah menunggu reaksinya. Hu Qiang duduk di kursinya. Meskipun dia sedikit khawatir, dia juga merasa sedikit lega. Dia tahu bahwa penghentian semua orang adalah untuk memberikan wajah keluarga Hu. Jika tidak, jika seseorang menawar di mana-mana, pada akhirnya keluarga Hu akan menjadi pihak yang tidak beruntung. Pertama kalinya dalam 8 juta, suara pembawa acara bergema di tempat tersebut. Keheningan semua orang sepertinya merupakan pemahaman diam-diam. Mereka tidak ingin menunjukkan terlalu banyak keinginan di depan Hu Qiang, agar tidak menyinggung orang terkaya di Taching Gold City. Ye Chong mengamati semua ini dengan tenang, matanya memandang antara Hu Qiang dan semua orang. Dia tahu bahwa semua orang berhenti karena mereka takut pada keluarga Hu. 8 juta kali untuk kedua kalinya, teriak pembawa acara lagi, dengan sedikit harapan dalam suaranya. Saat ini, suara Ye Chong memecah kesunyian, 20 juta. Bab 3498. Apakah Anda ingin meledakkan lampu? 20 juta, suara Ye Chong terdengar di tempat sunyi, seperti bom yang mengejutkan hati semua orang. Wajah Hu Qiang langsung menjadi sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan kemarahan di hatinya hampir meledak. Dia tahu bahwa Ye Chong sengaja memprovokasi dia untuk mempermalukannya di depan semua orang. Karena Hu Qiang menyalakan lentera langit, menurut aturan lelang, dia harus menawar lebih tinggi untuk tawaran apapun. Sekarang Ye Chong secara acak menaikkan harga, ini pasti akan membuat dia mengeluarkan biaya lebih banyak. Wah, kamu sedang mencari kematian. Hu Qiang hampir mengeluarkan kata-kata ini melalui giginya. Dengan suaranya yang bergetar, jelas sangat marah. Bagi mereka yang berani menyalakan lampion, selain sumber daya finansial, kekuatan juga menjadi aspek yang sangat penting. Hanya melalui pencegahan barulah pihak lain bisa waspada, sehingga tidak akan meminta harga yang berlebihan. Akibatnya, Hu Qiang tidak menyangka bahwa dia tidak akan takut pada Ye Chong. Semua orang di tempat tersebut mulai berbisik, mereka terkejut dengan tindakan berani Ye Chong, dan pada saat yang sama merasa simpati pada Hu Qiang. Pemuda ini sedang bermain api, Hu Qiang akan sangat marah sekarang. Ya, siapa yang tidak tahu status keluarga Hu di Taching Jinheng? Jika Ye Chong menyinggung keluarga Hu seperti ini, dia akan menanggung akibatnya di masa depan. Ye Chong hanya tersenyum. Dia berdiri dan menghadap Hu Qiang dengan sedikit nada provokasi. Hu Qiang, jangan terlalu gugup, ini baru permulaan. Jejak kekejaman melintas di mata Hu Qiang. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, seolah ingin mengukir sosok Ye Chong di matanya. Nak, tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu menyinggung keluarga Hu? Ye Chong tidak menganggapnya serius. Dia menjawab dengan tenang, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat saya sakiti. Yu Xinlan berdiri di samping dan diam-diam menatap Ye Chong. Melihat pria yang begitu agung, Yu Xinlan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Pembawa acara mengumumkan, 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. Setelah menunggu lama, tidak ada yang menaikkan harga sama sekali. Pendukung itu memandang Hu Qiang. Saat ini, Hu Qiang memiliki kesempatan lain,
yaitu mengakui bahwa ia tidak mampu menanggung akibatnya, yang disebut ledakan. Meskipun Anda dapat menghemat uang dengan meledakkan lampu, Anda akan kehilangan seluruh wajah Anda. Mulai sekarang, Anda mungkin akan ditertawakan saat berjalan di kota emas yang menyentuh. Hu Qiang mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. 20 juta 3 kali, pembawa acara menjatuhkan palu. Oke, kalau begitu bola kristal ini difoto oleh Tuan Yu Hu dengan 21 juta. Hanya ada sedikit tepuk tangan. Hu Qiang membencinya. Bukan karena dia tidak mampu membeli 21 juta, tapi bola kristal ini tidak bernilai uang sebanyak itu. Itu semua salah Ye Chong karena menyebabkan dia kehilangan begitu banyak. Barang lelang berikutnya adalah Bon China Cup. Sudah sangat tua, teksturnya halus, dan bodi pemancar cahaya membuatnya sangat berharga. Pembawa acara berdiri di atas panggung dan suaranya menyebar dengan jelas ke setiap sudut. Para tamu yang terhormat, barang lelang berikutnya adalah cangkir porselen tulang dengan nilai koleksi yang tinggi, juga disediakan oleh Tuan Zhao, dengan harga mulai 1010.000. Pada awalnya, hanya ada beberapa kolektor sporadis yang mengangkat kartunya dengan hati-hati, dan harga perlahan naik. 11 juta, seorang pria paruh baya berkacamata mengajukan penawaran pertama. 12 juta, penawaran secara bertahap menjadi jarang hingga harganya mencapai 15 juta. Pembawa acara melihat sekeliling tempat tersebut dan mengkonfirmasi lagi, 15 juta untuk pertama kalinya, 15 juta untuk kedua kalinya. Tepat ketika semua orang mengira cangkir Bon China ini akan dijual dengan harga segini. Suara Ye Chong kembali memecah ketenangan, 300 juta. Udara di tempat tersebut tampak membeku, dan mata semua orang terfokus pada Ye Chong. Harga tersebut tentu merupakan harga yang melambung tinggi untuk sebuah cangkir Bon China yang langka namun tidak unik. Wajah Hu Qiang langsung pucat pasi, tangannya mengepal, dan kukunya hampir menancap di dagingnya. Dia sangat marah sehingga dia berharap bisa bergegas maju dan membunuh Ye Chong segera. Ye Chong ini jelas sedang mempermainkan dirinya sendiri. Ye Chong membayar 300 juta, dan pada akhirnya dialah yang membelinya seharga 301 juta. Kamu sedang mencari kematian. Suara Hu Qiang bergetar, dan dia jelas sangat marah. Apakah aku tidak diperbolehkan menawar? Ye Chong mengangkat bahu. Hu Qiang terdiam, memang tidak ada masalah dengan tawaran Ye Chong. Semua orang di tempat tersebut mulai berbisik, mereka sangat terkejut karena Ye Chong berani melakukan ini. Apakah anak ini mencoba menghukum mati Hu Qiang? Harganya terlalu keterlaluan. Ya, tampaknya kali ini, vitalitas keluarga Hu telah rusak parah, dan Hu Qiang, anak yang hilang, mungkin akan memiliki reputasi yang lebih baik. Haha, jika kamu membeli cangkir seharga 300 juta yuan, Hu Qiang akan sangat marah sampai aku mati. Ye Chong hanya tersenyum tipis, dengan sedikit nada provokasi, dan berkata kepada Hu Qiang, Hu Qiang, ku dengar kamu bisa meledakkan lampu. Jika kamu tidak mampu membelinya, kamu bisa mengaku kalah. Jejak kekejaman melintas di mata Hu Qiang. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, seolah ingin menelan Ye Chong hidup-hidup. Kamu mati? Tuan Hu, apakah Anda yakin ingin menyalakan lentera langit ini? Semua orang memandang Hu Qiang,
Kalau terus menyalakan lampion langit berarti harus membeli cawan ini seharga 301 juta. Namun jika meledak, berarti menjadi bahan tertawaan di kemudian hari. Hu Qiang ragu-ragu untuk waktu yang lama, meskipun hatinya penuh amarah dan ketidakberdayaan. Tapi dia tidak bisa kehilangan mukanya bagaimanapun juga. Dia adalah putra tertua dari keluarga Hu. Pada akhirnya, dia bertahan dan membeli bon China Cup seharga 301 juta. Di tengah keheranan semua orang, pelelangan berlanjut. Tapi pikiran semua orang tidak lagi tertuju pada barang lelang, tapi pada kontes antara Ye Chong dan Hu Qiang. Hu Qiang juga menyesalinya saat ini. Jika Ye Chong terus menaikkan harga seperti ini, dia benar-benar tidak mampu membelinya. Tak lama kemudian, pembawa acara berdeham dan mengumumkan item lelang berikutnya. Selanjutnya ada atlas tua. Meski terlihat sangat kumuh, harga awalnya masih tinggi, 10 juta. Mata semua orang tertuju pada atlas di atas panggung. Sampulnya sudah menguning dan sudut-sudutnya compang camping. Namun, mata Ye Chong tertuju padanya. 15 juta, seseorang menawar. 18 juta, orang lain menindaklanjutinya. Ye Chong tidak terburu-buru menawar. Dia melihat peta dengan hati-hati. Dia menggunakan mata Dewa Naga untuk melihat rahasia atlas ini. Sebenarnya, ini bukanlah atlas biasa, melainkan buku rahasia seni bela diri yang telah lama hilang. Prinsip-prinsip pencaksilat yang terkandung di dalamnya tidak diragukan lagi merupakan harta yang tak ternilai harganya bagi para praktisi. Tentu saja, Ye Chong tidak membutuhkannya. Tetapi karena dia mengatakan akan memberi Yu Xinlan hadiah, buku rahasia ini sangat cocok. 1 miliar, tawaran Ye Chong. Semua orang terkejut. Semua orang memandang Ye Chong dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka atlas lusuh itu ditawarkan dengan harga 1 miliar. Wajah Hu Qiang menjadi lebih jelek. Dia tidak menyangka Ye Chong akan begitu kejam. Hati Hu Qiang dipenuhi dengan emosi. Dia menatap Ye Chong dengan sedikit kebencian di matanya, bersambung.